berikan kebaikannya. Mau seperti apapun itu manusia pasti memiliki kebaikan. Dan setiap orang baik pasti melakukan kesalahan. Betul. Setiap orang itu Allah berikan untuk dia ada kebaikannya. Setiap manusia seperti apapun itu manusia pasti ada kebaikannya. Namun sebaliknya, ketika orang baik pun yang sudah menjadi baik pun pasti ada melakukan kesalahannya. Maka ketika diri kita Allah menjelaskan melalui Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika setiap manusia yang lahir di muka bumi ini berada dalam kesucian, suci dalam arti itu adalah Islam, maka semuanya orang yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan Islam. Tetapi setelah usia balik, setelah manusia sudah bisa memilih, awalnya tamyiz, usia 7 tahun itu tamyiz. Namun ketika sudah balik, kan kalau 7 tahun itu baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu adalah usia tamyiz. Sampailah di usia balik. Usia balik minimalnya untuk perempuan 9 tahun. Bagi laki-laki maksimalnya 15 tahun. Ketika disitulah sudah mulai hukum berlaku. Ya, hukum pun berlaku untuk semua. Ya, hukum berlaku untuk semua kalau manusia sudah mulai usia balik. Maka ketika balik di sana, ya perempuan minimalnya 9 tahun. Batas usia maksimalnya adalah 15 tahun. Ketika sudah mulai balik, barulah di situ amaliyahnya. Ketika dia sudah mulai diperhitungkan, kewajiban-kewajiban pun sudah mulai harus dilaksanakan. Kenapa? Karena awal diri kita diminta pertanggungjawaban amaliyah itu adalah dari mulai usia balik. Punten. Kalaupun seandainya orang tuanya tidak muslim, orang tuanya entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu Majusi dan lain sebagainya, tetap anak yang baru dilahirkan sampai dia usia sebelum balik, maka dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Bagaimana kalau dia meninggal? Maka dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Tetapi kalau usianya sudah balik, maka disitulah sudah mulai dipertanggungjawabkan seluruh amaliyahnya yang dia lakukan. Ya, kembali lagi ketika Allah memerintahkan kepada diri kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Maka ketika diri kita mulailah perintah kepada yang sudah balik itu berlaku dari mulai usia 9 tahun. Ya, makanya kalau anak-anak usia 7 tahun itu wajib diperintahkan sholat. Lah yang sudah muslim ya, wajib perintah sholat. Ketika dia usia 10 tahun belum bisa melaksanakan sholat, maka wajib dipukul. Wajib dipukul. Bagaimana kalau bapak-bapak nggak sholat, ibu-ibu nggak sholat? Anak kecil aja udah dipukul. Itu mah tinggal kembali lagi. Tadi anak kecil saja usia 10 tahun kalau seandainya dia tidak melakukan sholat, maka dia wajib dipukul. Kenapa? Karena kewajiban di sinilah sudah mulai berlaku. Ya, kenapa 10 tahun? Karena tadi balik minimalnya kan 9 tahun.
Jadi usia 10 itu adalah usia sedang lah, ya, nggak terlalu awal dibalik, karena sudah mulai masuk kalau ya 10 tahun itu sudah, kalau yang sudah balik berarti sudah 2 tahun menjelang 2 tahun baliknya. Nah, maka di situ ketika 10 tahun maka dia wajib dipukul. Bagaimana kalau orang tua, orang dewasa, seandainya orang tersebut tidak melakukan sholat, kalau dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Riyadhus Shalihin dinyatakan bahwa ketika manusia yang tidak melakukan sholat maka boleh dibunuh. Boleh dia apa, Bu? Boleh Bu dibunuh. Kenapa? Karena ketika orang yang meninggalkan sholat maka termasuk ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh syara. Nauzubillah. Boleh dibunuh, tetapi jangan sampai kita sekarang ada yang sholat saya bunuh aja, bukan ya. Itu bahaya kalau seperti itu. Maksudnya ini adalah saking peringatan keras ketika manusia wajib melaksanakan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Ketika amaliyah yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ya, maka ketika diri kita ibadah yang awal kita lakukan, ibadah yang mendasar kita lakukan adalah sholat. Kenapa? Untuk membentengi diri kita. Tujuan sholat adalah yang pertama, tujuan sholatnya lidzikri. Kalau dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Maka ketika salat tujuan yang pertama untuk mengingat Allah. Saat manusia bisa ingat kepada Allah, saat ketika manusia bisa dekat dengan Allah, maka seseorang di sana adalah termasuk abad, hambaku, kata Allah. Yang kedua, tujuan sholat. Tadi apa Bu yang pertama? Untuk mengingat Allah. Yang keduanya, tujuan sholat adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahwa tujuan sholat itu adalah untuk meminta tolong. Untuk apa? Meminta tolong. Ibu kalau minta tolong sama teman, sama saudara, sekali, 2 kali mungkin bisa oke. Tapi ibu kalau minta tolongnya berkali-kali, orang senang apa kesel, Bu? Ya, sekali bolehlah. Oh iya, saya bantu. Tolong lagi dong, bolehlah. 3 kali masih mulai udah masih mau nolong, tapi udah mulai ngedumel, ya kan? Ini Allah menyatakan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Silakan kau minta tolong, ya, dengan sabar dan sholat. Ketika kita ternyata kalau kita melaksanakan sholat itu adalah untuk minta tolong, makanya Allah panggilnya kita sehari 5 kali. Kenapa? Khawatir kita banyaknya kebutuhan, banyak yang harus Allah bantu, banyak yang harus Allah berikan pertolongan kepada kita, maka Allah memerintahkan kepada kita sholatnya 5 kali. Bu, ibu butuh nggak Bu sama Allah, Bu? Ini teh karena nggak jelas atau memang karena bingung? Kurang jelas. Oh, ibu teh sambil mikir gitu ya, dengerin. Kalau suara begini jelas saya? Jelasan begini? Oke lah kalau begitu. Soalnya tadi saya aja di sana nggak kurang jelas. Oke, ibu, ketika kita sholat, kira-kira kita tuh ya butuh atau memang kita melaksanakan kewajiban?
Nah, dua-duanya. Oke. Ibu-ibu tuh kalau dikasih pilihan pengennya 2 aja. Gak mau 1. Udah dikasih 1 aja masih minta tambahan. Ya, jadi ketika kita sholat adalah Allah menyatakan bahwa kita adalah untuk minta tolong. Kalau untuk minta tolong berarti siapa ya diri kita? Hamba yang butuh dengan pertolongan Sang Penciptanya. Saya ulangi, hamba yang butuh pertolongan sama Penciptanya. Ibaratnya kalau karyawan butuh sama ownernya. Karyawan butuh nggak Bu sama ownernya? Butuh. Makanya ibu kalau ada aturan-aturan di dalam perusahaan, di tempat kerja, berani nggak ngelanggar? Ibu suruh masuk jam 7, berani nggak masuk jam setengah 8? Apalagi setengah 9. Jam kerja ibu dari jam 7 sampai dengan jam 12 contohnya. Ibu berani nggak ketika kita masuk kerja jam 9? Ini zuhur dari mulai jam 12 sampai jam 3. Ibu berani nggak sholat setengah 2? Mau jawab takut salah, malu cina. Bu, tadi makanya saya ketika diri kita itu ingat bahwa kita adalah yang diciptakan makhluk. Takut kita lupa bahwa kita tuh makhluk. Kita adalah makhluk. Saat makhluk membutuhkan sang Khalik, membutuhkan sang penciptanya. Maka ketika diri kita, ketika Allah perintahkan, ketika Allah larang, maka disitulah saat seseorang butuh kepada sang penciptanya, maka tidak akan berani melanggar. Karena tadi kita sama manusia di tempat perusahaan, di tempat kerja nggak berani melanggar. Ibu datang tadi masuk jam 7, ibu jam 7 lewat 1/4 aja udah nggak berani, saya yakin. Bener nggak Bu? Padahal cuma lewatnya 15 menit. Tapi kalau ketika diri kita Allah panggil, hayya 'alas shalah, engke heula, belum komat. Aduh, jadi malu ya Bu ya. Kita tuh butuh sama sang penciptanya. Kita butuh sama sang Khalik. Bahwa semuanya kata Allah, silahkan kau minta tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah tapi dengan sabar dan sholat. Minta tolong juga jangan buru-buru. Saat minta tolong jangan buru-buru ingin dikabulkan. Oh ini waktu ijabah nih, saya mau doa. Ketika ibu doa ternyata belum diijabah. Katanya waktu ijabah, tapi kok Allah belum ijabah. Ada kalanya begitu Bu. Setiap karyawan memberikan masukan ke suatu perusahaan, apakah langsung dikabulkan semua? Nah gitu. Ya, karyawan yang bagaimana yang bisa diterima masukannya? Karyawan seperti apa yang bisa langsung dikabulkan? Maka ketika diri kita sang Khalik ini, saat diri kita butuh kepada sang penciptanya, maka posisikan diri kita. Fa inni qarib, kata Allah, aku ini dekat. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi. Kalau diri kitanya ini teh Allah teh kenapa kok nggak ijabah? Tapi kadang tadi Bu, kitanya dipanggil masih ntar dulu, kitanya dipanggil masih nanggung, kitanya dipanggil masih mendahulukan yang lainnya. Maka wajar kalau ada karyawan yang seperti itu, saat ngasih masukan ke suatu perusahaan diterima atau dikasih peringatan Bu. Boro-boro diterima kayak dikasih peringatan, ngapain lo masih masukan? Kamu aja kerja di sini gak bener, ibaratnya kan begitu, betul nggak? Nah ini kita
Ya Allah, saya pengen ini dong, lihat dulu kita. Walaupun memang Allah mah lebih baik, Allah maha baik. Walaupun kadang kita telat, walaupun kita banyak salahnya, banyak lupanya, Allah mah kasih nafas kepada kita masih normal. Ada nggak ibu yang nafasnya berkurang setiap hari? Ya, Masya Allah. Ketika Allah kepada kita, Allah selalu memberikan jalan keluar. Setiap permasalahan Allah berikan jalan keluarnya. Dan ketika diri kita setiap punya masalah, itu pasti diri kita tuh mampu. Apa? Kita pasti mampu. Yang membuat kadang kita merasa puyeng, yang kadang kita merasa tidak mampu itu diri kita atau Allah? Diri kita apa Allah? Diri kita, Bu. Kok ini pusing amat ya? Ibu punya masalah, harus diselesaikan atau dipikirkan? Ibu kalau dipikirin doang, contohnya ibu punya utang, contoh. Aduh saya puyeng banget ini ditagih. Jadi yang orang yang punya utang biasanya kalau ditagih jadi lebih galak, kenapa Bu? Kan kalau orang yang punya utang biasanya, Bu, ini biasa update status ibu-ibu. Yang ditagih itu lebih galak. Kenapa? Karena dia pusing. Pusingnya apa? Memikirkan utang, bukan bagaimana cara melunasinya. Jadi pusing sendiri. Makanya ibu maklum kalau ada yang seperti itu. Berarti dia belum apa, Bu? Belum apa? Belum mau menyelesaikannya. Baru dia di tahap pemikiran. Ya, maka timbullah emosi. Karena dia baru memikirkan, aduh saya punya utang. Kan biasa gitu. Bukan saya nggak ingat, saya juga ingat. Saya juga mikirin doang. Maka jadi lebih galak. Kenapa? Karena tadi terkadang kita lebih mengandalkan pikiran kita, bukan pasrahkan kita kepada Allah. Ya Allah, saya punya kebutuhan ini. Engkau yang maha penyelesai masalah. Maka ketika diri kita yakinlah bahwa Allah semuanya memberikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika semua permasalahan Allah berikan dengan jalan solusinya, Allah berikan dengan penyelesaiannya, dan itu Allah berikan mampu kita selesaikan. Betul? Siap, Bu? Siap? Jadi solusi terbaik apa tadi? Sholat. Karena apa? Untuk mengingat Allah. Yang kedua, karena sholat adalah tempatnya kita untuk meminta pertolongan. Ibu lagi galau, sholat. Ibu lagi pusing, sholat. Boleh. Asal jangan waktu yang diharamkan. Silakan, saya minta tolong dengan sholat saja. Saya minta tolong dengan sholat. Saya minta tolong dengan sholat. Sholat terus. Alhamdulillah. Nah, maka ketika diri kita jadi apa yang kita lakukan, yakni bahwa kita semuanya adalah Allah yang menggerakkan kita. Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Maka ketika diri kita yakinlah, setiap permasalahan bukan untuk dipikirkan, yuk cari jalan solusinya. Dengan apa? Sholat. Dengan apa? Oh, sekarang mah kencang suaranya. Saya tes aja. Oh, berarti kedengeran. Telinganya sudah mulai. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi ketika diri kita bukan untuk dipikirkan, punya masalah. Ya, kenapa janji Allah? Ya, ketika diri kita yaj'allahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau kita masih pusing, kalau kita masih ruwet dan lain sebagainya, ya, tadi saya pagi-pagi sudah dapat Umi, saya mohon maaf, banyak salah sama Umi. Saya nggak tahu takut panjang umur atau tidak. Oh iya. Kata saya, kenapa? Ada apa? Kenapa? Karena kita punya masalah bukan sama manusia. Saya memberikan nah, jadi seperti itu ya. Semuanya
Ya, kita kembalikan lagi. Allah lagi, dan Allah terus. Kalau lagi takutnya ada koma, tapi kalau terus berarti manja. Oke, saya ulangi. Pada intinya adalah saat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, terkhusus itu semua adalah akan kembali lagi bagaimana yang ada di dalam hati kita. Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan. Allah tidak melihat seperti apa kita, namun Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jasad kita. Oh, si itu mah kayaknya baik banget. Oh, si itu mah kayaknya teh rajin banget. Allah tidak melihat itu. Kalau manusia kan terkadang melihat casingnya, Bu. Ya, makanya ibu sok HP bu punya ganti casing berapa kali, Bu? Saya emang gak apa-apa gak ganti HP, yang penting casingnya aja ganti. Kenapa? Karena kita terlalu sering mengandalkan penampilan, terlalu melihat memang apa sih yang nampak dalam diri kita. Namun itu semua belum tentu bisa menyelamatkan kita. Ataupun walakin innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala a'malikum, dan apa yang kita kerjakan. Oh, situ mah soleh banget, rajin sholat. Oh, dia mah ke masjidnya rajin, ya. Atau mungkin kebalikannya, si itu mah kayaknya nggak pernah berbuat baik, kayaknya dia mah berbuat salah doang. Itu tidak menjamin di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah mungkin yang terlihat kita sepertinya benar, tetapi belum tentu itu baik, ya. Ataupun sebaliknya, yang terlihat oleh kita tidak baik, maka belum tentu itu adalah tidak baik di hadapan Allah. Maka Allah tuh di situ, Allah lebih melihat apa yang ada di dalam hati kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Maka senantiasa tadi yang ada di dalam hati kita senantiasa terus luruskan. Kalau sudah kita meluruskan hati kita, meluruskan apa yang menjadi niat kita, insya Allah mudah-mudahan Allah pun terus menjaga kita berada dalam keistiqomahan yang mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, ada satu kisah. Ini mungkin kadang kita melihatnya ya secara jasadiah. Ya, ini ada orang yang memang senantiasa dia terlihatnya kurang baik. Ya, terlihatnya kurang baik, pakaiannya mungkin kurang bagus. Yang dia sering melakukan hal-hal yang mungkin menurut manusia itu adalah tidak baik, dan mungkin bahkan menurut Allah pun itu ada yang dilanggar. Tetapi ternyata seseorang ini adalah punya amaliyah yang luar biasa. Ya, sampai saat meninggalnya, saat meninggalnya orang tersebut sebegitu istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata orang tersebut punya amaliyah yang dia tidak orang lain tahu, ya. Dia senantiasa menyantuni anak yatim, ya, senantiasa membuat Allah suka amaliyahnya, dan dia amaliyah itu tidak terlihat orang lain dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Jadi kalau kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Senantiasa bukan bagaimana orang lain suka kepada kita, harus kita lakukan bagaimana Allah suka kepada kita. Karena kalau Allah suka, ya, inilah yang membuat hati kita tenang,
dan membuat diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tetapi kalau kita ingin dinilai orang lain, takutnya orang lain ada yang nggak suka, saya malu, nggak usah ini aja. Takutnya orang ini begini dan lain sebagainya karena kelakuan saya. Mungkin boleh, tetapi bukan menjadi fokus kita. Ya, karena sebaik apapun tadi saya di awal, ketika setiap orang melakukan kebaikan, orang tersebut pun pasti melakukan kesalahan. Begitupun sebaliknya, ketika orang yang melakukan kesalahan, orang yang senantiasa berlaku salah, tapi dia pasti ada kebaikannya. Dan wallahu alam, kebaikan itu yang bisa membuat Allah suka. Jadi kita tidak bisa dengan mudah menilai seseorang. Dan begitu pun dengan diri kita, saya mah sudah sholatnya bagus, saya mah sudah puasanya bagus. Tidak. Justru saat apa yang kita lakukan, teruslah melakukan apa yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, dan mudah-mudahan sampai dengan kemarin saya sudah katakan, ketika diri kita mengatakan beramal, sampai Allah yang mengatakan kepada kita, aku tuh suka. Jadi bukan orang lain yang suka. Ya, ibu contohnya manusia saat dipuji kira-kira senang nggak bu? Senang aja, senang banget bu. Senang banget. Setiap orang dipuji itu rata-rata senang. Nggak ada orang yang nggak senang dipuji. Makanya biasanya ya, kalau punya sesuatu yang membanggakan, yang membahagiakan untuk zaman sekarang, pasti itu diupdate di status. Ya nggak bu? Karena apa? Karena dia bahagia, karena dia merasa senang. Biar apa? Biar orang lain tahu bahwa saya tuh lagi bahagia, bahwa biar orang lain tahu bahwa tuh saya tuh sedang seperti ini. Maka disinilah terkadang kita lebih cenderung ingin dilihat. Sampai lah ibu update status, siapa aja sih yang orang udah lihat, berapa orang yang lihat? Ada nggak bu yang begitu bu? Mana orangnya? Ya, nah, bu, kenapa kadang kita pengen lihat ada berapa orang yang sudah lihat? Siapa aja yang sudah lihat status kita? Kenapa bu? Karena masih sedikit yang melihat kita. Masih sedikit yang melihat. Coba kalau ibu di status ibu yang udah lihatnya sampai dengan 400 ke atas, apakah ibu mau scroll terus sampai bawah? Enggak bakalan. Kenapa terkadang kita? Karena kita viewernya kita tuh masih sedikit, maka kita cari viewernya dari malaikat yang begitu banyak, yang tidak mungkin orang lain bisa menandingi. Maka kita tadi bu senang banget, lihat si ibu ini, wah tujuan saya ini tercapai. Hati-hati ya. Oh biar orang lain tahu nih, saya lagi ada di mana, lagi seperti apa saya. Terkadang ini bu, punten ya, punten. Boleh sih sosial media, boleh sosial, tapi itu akan tipis sekali dengan apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang Allah suka atau tidak. Khawatir apa? Khawatir yang kita lakukan ternyata membuat Allah tidak suka. Kau lebih cari perhatian manusia dibanding cari perhatian saya. Kau lebih senang dipuji oleh manusia dibanding dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, punten tadi kembali lagi. Ibu kalau diri kita kerja di tempat satu perusahaan, kira-kira ibu lebih senang dipuji oleh karyawan atau oleh atasan kita? Atas, benar kan? Kita kerja, nggak apa-apa lah karyawan nggak senang juga. Yang penting atasan saya senang, benar nggak? Ya kan? Kita kan biasanya lebih bagaimana dengan atasan. Maka kita pun di sini, ketika kita hidup di dunia, yang lebih kita cari bagaimana Allah tuh suka sama kita. Yang penting bagaimana Allah tuh ridho sama kita. Karena ini yang akan bisa viral kita di akhirat. Kita di dunia langit bisa viral ibu. Kita pengen viral di dunia atau di akhirat bu?
Pengennya mah di akhirat ya, tapi ini perjuangannya Masya Allah ya. Kadang kita melakukan sedikit pengen aja dilihat orang lain deh ya Bu, pengen aja. Kalau ada yang udah muji, ih ibu hari ini cantik banget baju itu, ibu kayaknya pasti akan sering pakai baju itu. Ibu pantas banget kalau lagi pakai kerudung itu terlihat cerah, ibu kayaknya sering banget pakai kerudung itu, bener gak Bu? Susur ya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita tuh seneng banget dengan pujian-pujian seperti itu. Maka saat ini kita bismillah sama-sama. Saya juga sedang belajar ya, sedang belajar ya Allah. Biar apa? Biar Allah tuh yang sampai memuji kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Kalau orang yang tenang, yang senantiasa dia memikirkan Allah, ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa? Siapa yang tatmainnah, siapa yang mutmainnah adalah yang senantiasa berfikirnya Allah lagi, Allah lagi, Allah terus, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Maka disinilah Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah yang menyuruh kita kembali. Irji'i, sini. Kalau Allah yang manggil, kalau kata atasan kita, oh, yuk sini yuk, dipanggil sama atasan kita, sini, datang, sini masuk ke dalam golonganku. Seneng aja, seneng banget tuh, banget. So, sama ibu di atas, sama atasan ibunya. Mungkin rata-rata kan banyak lah yang ngalamin kerja ya di sini, karena banyaknya ini bukan orang perumahan awalnya. Ya kan, berhenti karena sudah banyak yang pernah kita ngalamin jadi karyawan, betul. Nah saat seperti itu kita senang sekali. Maka ini katakan, biar Allah yang mengatakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu yang dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Siapa saja hambaku? Hambaku yang disebut di dalam Al-Quran adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambaku di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nantinya kalau Allah sudah memanggil seperti itu, kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wadukhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau kata Allah yang memerintahkan kita masuk ke dalam surga, bukan hanya satu. Di situ tidak dijelaskan surga mana yang boleh kita masuki, tetapi masuklah ke dalam surgaku, maka surganya surga yang mana saja boleh kita masuki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk yang senantiasa menghidupkan qalbu kita dengan Allah lagi, Allah lagi, Allah terus, dan Allah terus, dan Allah lagi, Allah terus. Bismillah, insya Allah ya. Sama-sama, saya juga sedang berjuang.